Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Binus TV, www.binus.tv, dan kali ini Anda tengah menyaksikan dialog spesial bersama saya Melissa Gilbert, dan narasumber kita adalah founder dan director dari Gestalt Center, yaitu Bapak Sandy Sucipto. Oke, kita berbincang lagi masalah grafologinya nih. Ya. Sebenarnya manfaatnya apa tuh, Pak? Ya. Manfaatnya sebetulnya kalau secara umum itu adalah untuk mengenali kepribadian. Jadi kita bisa mengenali apa saja yang kita miliki sejak kita lahir. Dan bagaimana dan sejauh apa pengaruh lingkungan membentuk kita. Jadi karena secara umum itu banyak sekali manfaatnya, secara khusus grafologi ini biasanya dipakai kalau sekarang ini untuk penjurusan. Kalau misalkan teman-teman yang masih bingung untuk memilih jurusan misalnya, kita bisa mengetahui jurusan kita secara spesifik sesuai dengan bakat atau potensi dasar kita. Kemudian kalau untuk perusahaan, untuk penempatan, apakah orang ini cocok atau tidak mengerjakan pekerjaannya. Atau misalkan kalau teman-teman yang sudah kuliah, misalkan ingin mengetahui dan ingin mengembangkan bakat apa yang mungkin kita Terpendam miliki ya, tapi kita tidak yakin nih. Nah, kita ingin tahu dan kita ingin coba mengembangkannya, kita bisa kenali dulu. Jadi siapa tahu memang itu kita miliki dari sejak lahir. Nah, kemudian ada orang siapa tahu dia punya masalah dalam dirinya dan dia ingin mendapatkan pertolongan atau mendapatkan kesembuhan. Nah, dalam grafologi ini kita juga bisa mengenali apa saja masalahnya dan secara spesifik kenapa masalah itu terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, jadi karena banyak sekali manfaat grafologi, ini saya rangkum bahwa grafologi ini sangat bermanfaat untuk mengenali segala macam aspek dalam kepribadian kita. Oke, lalu salah satu yang menarik adalah memahami penyakit di dalam tubuh manusia. Iya. Nah, itu tuh bagaimana caranya? Karena hanya tulisan gitu. Iya, betul. Bayangkan ketika teman-teman menulis, misalkan ketika kita menulis sesuatu, bayangkan kita dalam bagian tubuh kita bukan hanya tangan yang bergerak sebetulnya. Tangan ini dikendalikan oleh suatu sistem dalam diri kita, yaitu bagian di otak kita. Nah, karena bagian di otak kita yang mengendalikan kita ketika kita menulis, jadi ketika kita membuat sesuatu, sebetulnya otak yang sedang berbicara atau otak yang sedang bekerja. Nah, karena hal itu pula lah, maka apapun yang tertoreh atau yang tercoret di atas kertas, misalkan yang dibuat oleh teman-teman, itu adalah representasi dari pikiran, dari sistem syaraf. Oleh karena tulisan itu adalah representasi dari sistem syaraf, dan sistem syaraf itu tidak akan pernah terlepas dari tubuh kita. Nah, oleh karena itu segala macam hal yang ada dalam tubuh kita itu akan terrefleksikan juga dalam bagian-bagian dalam tulisan. Karena toh yang membuat tulisan itu adalah pikiran atau tubuh kita sendiri. Nah, buktinya adalah apa? Ada orang mungkin yang suka menulis misalkan, atau yang terbiasa menulis dengan bagian tubuh yang mungkin tidak biasa, misalkan kaki. Nah, atau misalkan bagian tubuh lainnya misalkan dengan mulut. Tapi hasil dari tulisan tersebut adalah sama sebetulnya. Karena pada saat itu syarafnya yang sedang bekerja. Bukan semata-mata bagian tubuhnya. Ya. Ini akan terbukti ketika kita melatih juga bagian tubuh kita lainnya yang tidak kita biasa pakai nulis. Nah, itu gimana tuh, Pak? Misalnya ada orang yang kidal gitu. Iya. Dia sama menggunakan saja. tangan kanan untuk menulis. Hasilnya juga sama saja Sama nanti? sama saja. Hanya mungkin bedanya penekanan di bagian otaknya. Mana yang lebih berfungsi optimal dan mana yang tidak. Jadi intinya adalah bagian tubuh manapun yang dipakai oleh manusia untuk menulis, untuk menulis, sebetulnya itu adalah otak kita yang bekerja. Sistem syaraf kita yang bekerja. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada yang aneh di sana, karena kita menganalisis otaknya. Bagaimana cara kinerja dan fungsi otak di sana. Sehingga yang terrefleksikan dalam tulisan itu adalah organ kita secara keseluruhan di seluruh tubuh kita. Jadi fisik atau masalah fisik itu bisa kita kenali. Karena toh yang membuat itu kan otak. Berarti intinya adalah tanpa kita sadari sebenarnya seluruh tubuh kita itu juga masuk ya di situ. Ketika kita menulis, seluruh tubuh kita juga ikut bekerja seperti itu. Iya, iya. Karena dalam tulisan itu toh memang kan kadang-kadang kita membuat juga banyak simbol yang kita tidak sadari. Dan itu tercipta sedemikian rupa mungkin tanpa sengaja. Tetapi kalau dalam ilmu grafologi, misalnya saya akan ambil contoh. Misalnya seseorang membuat titik I. Bentuk ini dalam grafologi saya namakan I dots. Dan bagian ini adalah I bar-nya dalam huruf I. Nah, ketika orang membuat bentuk seperti ini,
dan bentuk I seperti ini bisa berbeda-beda, beragam sekali. Tetapi ini akan terbentuk demikian itu sesuai dengan individu itu sendiri. Karena apa? Karena toh banyak bentuk I kan yang terdapat dalam bentuk tulisan. Tetapi kenapa dia memilih satu bentuk tertentu? Nah, karena itu pula lah itu representasi atau refleksi dari kepribadiannya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya I-nya seperti ini nih, titiknya seperti ini, artinya apa tuh? Kalau khusus untuk bentuk ini adalah ciri dari kekurang matangan sebetulnya. Kekurang matangan. Iya, ini adalah ornamen namanya. Ini bentuk I ornamen. Jadi kalau ada teman-teman punya bentuk I seperti ini adalah bentuk dari gejolak emosi. Adanya perhatian terhadap emosi. Jadi ketika melakukan sesuatu, fokus utamanya itu emosi daripada fungsi-fungsi rasio atau pemikirannya. Sehingga dipengaruhi kondisi emosi, jadi moody, katakanlah. Nah, ada bentuk yang lain, saya punya bentuk I yang lain di sini. Garis ya? Iya, bentuk garis. Biasanya ini banyak sekali. Nanti kita tinggal lihat penempatannya garis seperti ini, ke arah kanan atau di kiri. Karena kalau bentuk di kanan ini artinya dia punya pemikiran ke masa depan. Pemikiran yang baik ke masa depan. Tapi kalau di kiri dia ke masa lalu. Nah, bayangkan dari satu titik I saja, kita bisa lihat banyak hal. Dan ini adalah simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang tidak disadari kadangkala oleh penulisnya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa banyak sekali coretan atau bentuk-bentuk tulisan yang memang kita tidak bisa atur. Karena tuh memang ketika kita menulis, otak kita seperti suatu gerak refleks. Oke, wow, menarik sekali. Hanya satu huruf ini, Pak. Ini kita baru bahas satu huruf sudah seperti itu. Terus bagaimana cara Anda gitu menangani satu cerita yang sangat panjang, tentunya nggak cuma satu huruf di dalamnya, itu bagaimana tuh? Ya, biasanya kalau kita melihat satu cerita, misalnya seseorang itu diminta menulis. Satu ini halaman saya ya di sini contohnya. Ini contohnya dalam kertas A4. Seseorang ini diminta menulis. Nah, dari satu lembar ini kita lihat secara umum, secara keseluruhan. Karena akan ada bentuk-bentuk huruf yang selalu menonjol dan selalu keluar. Nah, itulah yang namanya karakteristik tulisan. Dan itu khas dalam diri setiap orang. Jadi, ketika orang menulis, sebetulnya sudah ada polanya. Kita tinggal kenali polanya. Jadi begitu kita tangkap polanya, sudah gampang deh, kita tinggal uraikan dari pola-pola tersebut apa artinya. Nah, dari sana kita dapat menganalisis bagaimana kecenderungan kepribadiannya mulai dari aspek fisiknya, kinerja pikirannya, dan bagaimana keseimbangan dalam diri seseorang tersebut. Oke, kalau misalnya saya menulis sebuah cerita gitu, saya memang sengaja ingin menulis dengan tulisan yang bagus, rapi gitu. Hasilnya apakah juga akan bagus dan rapih juga gitu, seperti yang saya tulis? Ya. Mungkin kalau untuk grafolo pemula, mungkin itu akan berpengaruh hasilnya. Kenapa? Karena biasanya bentuk itu, banyak grafolo itu masih memperhatikan bentuknya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah keindahan dalam tulisan atau bentuk tulisan itu bukan menjadi fokus utama dalam analisis. Karena jadi yang lebih dilihat itu sama seperti contoh yang tadi, huruf I saya tadi, bahwa ada pola-pola atau tulisan yang tidak disadari. Dan dari sanalah itu yang kita mulai analisis. Nah, dengan coretan seperti itu, kita bisa tahu bagaimana kinerja atau fungsi-fungsi asli dalam kepribadian seseorang. Nah, dari situ kita uraikan analisisnya. Jadi meskipun tulisannya bagus sekali, dalam pengalaman saya bisa saja dia punya kecenderungan kejiwaan misalnya. Atau dia punya masalah tertentu dalam fisiknya. Atau punya kecenderungan tertentu yang memang yang arahnya negatif. Jadi tidak mesti dari bentuknya. Gitu. Misalnya, teman-teman mungkin mengenal ada tulisan profesi. Ya, profesi tertentu menulis sengaja dibuat seperti itu. Kalaupun sekarang memang sudah tidak boleh lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, tidak mesti dari bentuknya indah atau tidak indah. Tapi lebih kepada bagaimana cara seseorang menulis. Itu yang dianalisis. Oke, berarti kalau saya nulis tulisan sejelek apapun, ya itu tetap saya ya. Sama aja ketika saya juga menulis dengan tulisan yang rapi dan juga sangat hati-hati gitu ya. Iya, betul. Jadi walaupun seseorang buat 2 bentuk tulisan atau 3 bentuk tulisan yang berbeda-beda, tapi tetap dia sendiri yang buat tulisannya, itu hasilnya akan tetap sama. Iya. Lalu ini mungkin beberapa pertanyaan dari pemirsa juga, apakah ini juga sama seperti orang yang meramal gitu? Karena kan ini tulisan juga, orang meramal mungkin dari tangan misalnya, itu gimana? Kalau saya melihat, bedanya meramal dan juga sebuah ilmu pengetahuan itu adalah sejauh mana ada pengukuran. Nah,
Dalam ilmuwan atau dalam metode ilmiah, kita melihat ada metode pengukuran, dan itu yang membedakan antara satu yang bentuknya tidak ilmiah dan bentuk-bentuk ilmiah. Ilmu grafologi ini, ketika kita melihat tulisan, kita akan melakukan pengukuran dari tulisan tersebut. Sehingga kita bisa melihat kecenderungan yang terjadi dalam tulisan, dan ada metode kuantifikasinya. Sehingga kita bisa lihat apa saja yang terjadi dalam diri seseorang berdasarkan kriteria-kriteria atau fungsi-fungsi ilmiah yang sudah kita turunkan dalam bentuk analisisnya. Dan tentu saja beda sekali dengan meramal. Meramal itu tidak ada dasar ilmiahnya. Jadi dalam arti mungkin berdasarkan pengalaman orang lain yang mungkin berbeda di sana. Tetapi kita tuangkan untuk orang yang berbeda pula, sehingga kita analisis yang mungkin ya dari pengalaman di sana. Kalau dalam grafologi tidak, karena di dalam ilmu grafologi ini lebih dekat pada metode grafis dalam ilmu psikologi. Yang mana ini mendasari banyak sekali aspek dalam teori-teori perilaku, juga teori-teori psikoanalisis namanya, yang mana kita menganalisis di sana. Jadi ada kuantitatifnya. Jadi bukan semata-mata dari seperti meramal, dia tidak ada dasarnya, saya pikir. Jadi dalam metode grafologi ini kita ada pengukurannya dan sangat ilmiah sekali. Gitu. Jadi untuk satu huruf A saja kita harus teliti nih, dalam satu bentuk tulisan seperti ini ada berapa banyak huruf A-nya, dan kita harus lihat kecenderungannya. Oke, jumlah juga berpengaruh ternyata. Ya, karena nanti ada metode kuantitatif. Jadi kita akan lihat bentuknya, dihitung setiap bentuk tersebut, kemudian nanti ada cara khususnya untuk bagaimana kita melihat bentuk, dan ada perhitungannya. Jadi ada grafiknya juga. Jadi ada prosentasenya, dan di sana kita bisa lihat kecenderungan kepribadiannya. Oke, baiklah Pak Sandy, kita akan berbincang lagi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami.